saudara sepupu kita 5 kali. Kenapa kita kebaktian seminggu sekali? Tahu nggak kenapa? Karena bayarnya 10%. Itu berhubungan, saudara-saudara. Makanya saya tidak pernah tertarik perdebatan tentang perpuluhan. Orang kalau nggak mau bayar perpuluhan, nggak apa-apa. Semua hamba-hamba Tuhan yang bilang nggak usah bayar perpuluhan, nggak apa-apa. Bayar 2,5. Nggak usah 10%, 2,5. Tapi sembayangnya 5 kali sehari. Iya dong, enak aja. Udah cuma 2,5 mau seminggu sekali. Beda kelas. Dari mana masuk gereja langsung masuk. Kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih kepada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten dari channel ini. Mudah-mudahan kabar sahabat muslim di sini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbil alamin. Jadi tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya, di mana di sini pendeta Gilbert ini menyinggung zakatnya umat Islam yang dikeluarkan hanya 2,5%. Makanya mereka itu melaksanakan sholat 5 kali dalam sehari. Sementara itu orang Kristen itu mengeluarkan 10%. Makanya mereka itu melaksanakan kebaktian seminggu sekali. Jadi kata pendeta ini ada sangkut pautnya dengan perpuluhan ini. Makanya mereka itu melaksanakan seminggu sekali. Jadi kalau pendeta ini menyinggung zakatnya umat Islam, saya rasa ini adalah kesalahan terbesar dia. Kita mengeluarkan 2,5% itu untuk membantu orang yang nggak mampu, untuk membantu anak yatim piatu. Jadi kalau mereka itu mengeluarkan 10% yang seharusnya perpuluhan ini untuk gereja, untuk jemaatnya, tapi buktinya di sini kan dimakan pendeta dan keluarganya. Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, silahkan tonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Tapi sebelum kita lanjutkan, silahkan dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya, bunyikan tanda loncengnya, dan silahkan dibagikan videonya. Selamat menyaksikan. Jujur, sebenarnya kita pendeta ngumpulin jemaat untuk diselamatkan atau mau kita eksploitasi uangnya? Jangan sampai kita pendeta ini perampok dompet jemaat. Tidak sedikit pendeta perampok. Maaf, pendeta perampok dan uangnya tidak jelas, misinya tidak ada. Pendetanya pergi bukan karena misi, tapi karena jalan-jalan. Saya katakan tegas depan Anda, di depan kamera. Ini mendunia menonton. Pendeta perampok, merampok dompet jemaat dengan janji-janji kekayaan. Kalau kau beri persepuluhan tingkap langit, memang Allah berkata kita kembalikan persepuluhan tingkap langit. Tapi jangan pernah Tuhan sogok. Kalau kau kasih perpuluhanmu, lalu pulang gereja Tuhan kasih 10 kali lipat. Kembalikan, karena itu memang bagian iman. Jadi ini tamparan buat pendeta Gilbert ya, yang menyinggung zakat umat Islam. Kemudian pendeta ini mengatakan orang Islam itu mengeluarkan 2,5%, makanya mereka itu melaksanakan sholat 5 kali dalam sehari. Kemudian kita di sini mengeluarkan 10%, makanya kita itu melaksanakan kebaktian itu seminggu sekali. Jadi katanya ini ada sangkut pautnya dengan sholat zakat ini. Saya rasa di sini tidak ada sangkut pautnya dengan zakat. Zakat itu memiliki kepribadian, sholat itu memiliki kepribadian. Sholat itu adalah kewajiban kami untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara zakat itu adalah dari harta kami 2,5%. Jadi tidak ada sangkut pautnya. Kalau mereka mengatakan perpuluhan mereka itu 10%, makanya mereka itu melaksanakan kebaktian dalam seminggu sekali, berarti Tuhan mereka ini bisa disogok. Kalau seandainya mereka mengeluarkan 20%, mungkin mereka ini sudah bebas mau ngapain, mau berbuat apa, mau melakukan kejahatan apa, mereka ini sudah bebas. Kenapa? Karena Tuhannya sudah disogok 20%. 10% aja mereka itu melaksanakan kebaktian seminggu sekali. Kalau 20% mereka itu bebas. Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, kita dengarkan video yang satu ini. Dengan saya Abraham Pelokila, gereja adalah tempat yang luar biasa di mana anak-anak Tuhan ada. Gereja ini tidak bicara tentang gedungnya, tetapi bicara tentang orang-orangnya. Nah, dalam pelayanan dan pekerjaan gereja, satu hal yang sangat menarik yang
menjadi perhatian adalah masalah keuangan. Keuangan gereja ini menjadi hal yang sangat penting karena kalau gereja memiliki uang yang baik dan dikelola dengan baik, maka dipastikan pelayanan dan pekerjaan Tuhan akan berjalan dengan baik. Nah, untuk mendukung pekerjaan gereja tentu jemaat sama-sama mendukung dalam doa dan dalam bentuk persembahan. Ada berbagai jenis persembahan yang diterima oleh gereja. Ada persembahan untuk pembangunan, ada persembahan ibadah biasa, dan ada juga perpuluhan dan sebagainya. Tapi sayangnya banyak sekali dan banyak kita menemukan bahwa gereja punya persoalan dalam tata kelola keuangan. Dan gereja memang harus berani transparan bahwa keuangan gereja itu dikelola dengan bertanggung jawab dan takut akan Tuhan. Kadang-kadang kita temukan bahwa gereja keuangannya dikelola oleh keluarga, dan kemudian keuangan gereja digunakan menjadi milik pribadi. Aset-aset gereja atas nama pendeta, istri pendeta, anak-anak pendeta, dan sebagainya. Padahal semua itu adalah milik jemaat bersama-sama dalam memberikan uang dalam bentuk persembahan dan sebagainya. Seharusnya pendeta Gerbert ini sering nonton video yang seperti ini ya, supaya tidak menyinggung jakatnya umat Islam, tidak menyinggung umat Islam. Tadi di awal pendeta Gerbert ini mengatakan kalau umat Islam itu kenapa harus suci, ngambil wudhu, masuk ke dalam masjid, karena mereka membayar 2,5%. Kalau kita itu nggak perlu bersih-bersih, tidak perlu dalam keadaan suci, karena kita itu sudah membayar 10%. Jadi kalau seandainya dia membayar 20%, kemudian mau ngapain di dalam gereja perempuan dan laki-laki ini, kalau Tuhannya nanya, kenapa kalian seperti itu di dalam gereja? Apa yang kalian lakukan? Kalau Tuhannya bertanya seperti itu, bro, kami sudah membayar 20%, jadi kami bebas. 10% aja kami kemarin boleh nggak suci masuk dalam gereja. Di sini kami sudah membayar 20%, makanya kami bebas mau melakukan apapun di dalam gereja ini. Jadi yang saya harapkan dari pendeta Gerbert ini, janganlah menyinggung umat Islam. Jangan seolah-olah dilecehkan, dihina. Nanti kalau kita balas, mereka mengatakan kita itu tidak toleransi, kita itu radikal, umat Islam itu tidak toleransi. Akan seperti itu yang selalu menjadi bahasa mereka ini. Seolah-olah umat Islam itu tidak adil, tidak toleransi, tapi mereka sendiri yang tidak sadar diri. Seharusnya pendeta Gerbert ini kan pendeta senior, seharusnya dia itu sadar diri. Jangan suka menyinggung umat Islam tentang zakat, nanti kita balas agak keras sedikit, mereka mengatakan kita itu tidak toleransi. Tapi sebenarnya kan mereka yang tidak tahu diri. Berapa banyak dari channel-channel Kristen ini yang selalu menyinggung agama Islam. Sekali hujat bayar 6 juta, sekali hujat bayar 4 juta. Jadi itu ada donaturnya. Jadi kepada teman-teman mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.